Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini saya Kaliski Cesa menyapa Anda tentunya pada hari ini pemirsa. Dan saat ini Cesa berada di Bank Nagari, di mana salah satu ikon dan juga bank tentunya dan pusat perputaran ekonomi juga di Sumatera Barat, salah satunya tentunya pemirsa. Dan saat ini tentunya di belakang saya juga sudah ramai, di mana hari ini juga merupakan hari terakhir dari Bank Nagari berproses sebelum nantinya persiapan untuk Lebaran tahun 2026 ini pemirsa. Di mana juga berkaitan pada saat ini merupakan hari jadi dari Bank Nagari di tanggal 12 Maret 2026 kemarin dengan mengangkat tema tahun ini peduli, bertumbuh dan juga integritas pemirsa. Kita akan berbincang tentunya nanti bersama dengan Direktur Utama dari Bank Nagari Bapak Gusti Chandra, didampingi bersama dengan Direktur Keuangan Bapak Roni Edrian tentunya pada hari ini di Bank Nagari sesuai dengan tagline-nya tentunya membina citra, membangun negeri. Pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada, tentunya pada saat ini kita sudah berada di Bank Nagari dan tentunya sekarang juga sudah persiapan untuk Lebaran 1447 Hijriah, di mana tak terkecuali juga Bank Nagari sudah mempersiapkan juga tentunya untuk menyambut Lebaran di 1447 Hijriah pada tahun ini. Tapi kita juga berbahagia pemirsa karena baru saja kemarin Bank Nagari juga merayakan hari jadi ke-64 tahun ya Pak ya. Tentunya dengan mengusung tema peduli, bertumbuh dan integritas. Dan tentunya juga pemirsa Bank Nagari juga ada salah satu ikonnya Olin ya Pak ya. Olin yang tentunya ini juga sudah ikon dan tentunya telah dipakai se-Sumatera Barat tentunya. Luar biasa. Nah, kali ini kita bersama dengan Direktur dari Bank Nagari, ada Bapak Gusti Chandra. Assalamualaikum Pak, sehat ya? Alhamdulillah. Di samping Pak Gusti Chandra juga hadir bersama kita semua pemirsa, ada Direktur Keuangan, ada Bapak Roni Edrian. Halo Pak Roni. Waalaikumsalam. Kita terlebih dahulu pemirsa ke Pak Gusti Chandra terlebih dahulu nih Pak. Kita lihat memang sekarang kemarin itu viral penukaran uang yang luar biasa tentunya ya Pak ya. Tentunya kalau kita berbincang mengenai dari penyediaan uang tunai tersendiri sejauh ini untuk persiapan Lebaran tahun ini bagaimana nih Pak? Oh ya, baik, pemirsa Padang TV yang berbahagia, animo masyarakat sangat tinggi mengenai penukaran uang dan untuk mendukung libur Lebaran cuti bersama yang cukup panjang ini, kita menyediakan itu lebih banyak sekitar 25% dibandingkan rata-rata hari normal. Jadi nilainya lebih kurang sekitar 750 miliar. Tujuannya adalah untuk melengkapi ya kebutuhan masyarakat yang meningkat dengan jumlah ATM kami yang tersebar di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Mudah-mudahan nanti ini ada piket-piket yang memonitor ketersediaan kas tersebut. Demikian. Berarti kita sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelum Lebaran ya Pak ya. Kita ke Direktur Keuangan tentunya. Kalau Pak Roni mungkin ada tambahan nih untuk penyediaan dari uang cash persiapan untuk Lebaran tahun ini Pak Roni. Bagaimana Pak Roni? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menghadapi libur Lebaran 1447 Hijriah, juga libur panjang, kami sudah menyediakan uang tunai terutama untuk pengisian ATM kami yang berada di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Cabang-cabang telah mengambil semuanya, sudah di stok sekarang di cabang, sehingga insya Allah ketersediaan uang tunai untuk layanan masyarakat akan bisa kami penuhi. Di samping itu tentunya juga masyarakat Sumatera Barat ini rata-rata pakai Bank Nagari nih Pak Gusti. Ini bagaimana terkait dari jam operasional selama libur Lebaran ini? Apakah ada jam operasionalnya atau bagaimana teknis dari Bank Nagari sendiri Pak Gusti? Ya, sesuai dengan ketentuan pemerintah dan Bank Indonesia, memang kalau kantor itu dari tanggal 18 sampai dengan 24 itu libur operasionalnya, tapi layanan yang bersifat aktivitas mobile banking, internet banking, kemudian ATM itu beroperasi seperti biasa. Artinya masyarakat tidak perlu cemas tentang pelayanan bank dan kami juga menyediakan piket-piket di setiap kantor. Jadi kalau ada kendala nanti piket kami ready di sana. Demikian. Kalau untuk Olin 24/7 ready ya Pak Gusti ya? 24/7 ready tentunya. Tapi memang tidak terkecuali ketika kita di lapangan ya Pak ya, terkadang ada kendala biasanya. Nah biasa Pak Roni, kendala yang kita temukan di lapangan sejauh ini seperti apa nih Pak Roni? Ya, terkait dengan mobile banking, kendala biasanya sinyal, ada blank spot karena biasanya Lebaran tersebut pemakaian terhadap
mobile banking pemakaian terhadap orang-orang yang memakai Telkomsel atau umpamanya channel-channel lainnya itu akan meningkat, sehingga biasanya agak sedikit ribut, tapi sebenarnya itu bukan masalah mobile banking, tapi masalah biasanya adalah tempat-tempat yang bank spot atau tidak ada sinyal. Jadi secara operasional sebenarnya itu bisa diatasi, tergantung nasabah, nanti lihat aja sinyalnya apakah kuat atau tidak. Kalau kuat ya insya Allah mobile banking Bank Nagari all-in akan bisa berjalan dengan normal. Tapi kalau kita biasanya ada kendala, masyarakat kemana harus melapor atau mungkin ada nomor khusus yang bisa dihubungi oleh masyarakat sekitar nih Pak? Baik, kalau nasabah Bank Nagari mengalami kendala dalam transaksi, cukup menghubungi call center Bank Nagari 150234. Ingat 150234. 150234. Sangat sedikit angkanya tentunya, jadi mudah diingat. Jadi kalau ada kendala di lapangan langsung hubungi di nomor call center dari Bank Nagari. Tapi di samping itu Call center juga punya chatbot yang namanya Violina. Ya, Violin. Nah, jadi Violina, jadi silakan di chatbot Bank Nagari udah bisa dimoblangi, kalau ada terjadi masalah bisa. sesuai dengan namanya ya Pak ya, all in, semuanya ada di sana. Tak terkecuali juga biasanya itu terkenal dengan skimming dan juga phishing nih Pak Gusti. Nah ini bagaimana terkait dari skimming dan juga phishing yang mungkin bisa kita temukan di lapangan atau kendalanya nih Pak? Prinsipnya masyarakat adalah hati-hati. Jadi jangan melayani telepon ataupun chat yang masuk meminta data pribadi. Yang mengaku-ngaku petugas bank pun kami tidak pernah meminta nomor rekening, password, login, OTP dan sebagainya. Oleh karena itu maka masyarakat mesti aware, peduli dan hati-hati. Jangan sembarangan memberikan data pribadi kepada siapa saja untuk terhindar dari berbagai modus penipuan yang marak akhir-akhir ini. Demikian. Apalagi orang mau lebaran biasanya ini banyak modus-modus penipuan ya Pak ya. Tentunya jangan lupa untuk tetap berhati-hati terkait dari mobile bankingnya sendiri. Tapi di samping itu bagaimana dengan gerakan non tunai yang kita laksanakan pagi sekarang lagi seringnya kris ya Pak ya. Nah gerakan kris yang biasa digerakkan oleh Bank Nagari. Nah sejauh ini bagaimana gerakan non tunainya dan apakah sudah cukup efektif Pak Gusti? Sangat efektif. Kita mendorong masyarakat untuk memang menggunakan non tunai itu karena kita tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar, sehingga juga mengurangi risiko kehilangan ataupun risiko timbulnya kejahatan. Nah kemudian juga sudah banyak merchant-merchant atau outlet kita di berbagai tempat di Sumbar ya yang sudah menggunakan kris ataupun kartu edisi. Jadi sebenarnya hari ini non tunai sih sudah menjadi gaya hidup gitu. Demikian. Betul, bahkan mau kemanapun dimanapun kris selalu tersedia ya Pak ya. Dan tentunya di Bank Nagari juga menyediakan dari all-in tersendiri. Jadi masyarakat Sumbar harus nih berlomba-lomba untuk menggunakan all-in tentunya. Tapi di samping itu memang kita memaknai 64 tahun Bank Nagari. Dan ini kita berbangga juga sebagai masyarakat Sumatera Barat. Ini adalah salah satu ikon di Sumatera Barat. Kalau Bapak Gusti sendiri bagaimana memaknai 64 tahun ini Pak? Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Sumbar karena Bank Nagari dibesar karena masyarakat Sumbar. Oleh karena itu tentu bagaimana Bank Nagari menyediakan layanan yang cepat, mudah, murah, aman, nyaman dan penting bertanggung jawab. Kalau Pak Roni bagaimana memaknai 64 tahun ini Pak Roni? 64 tahun bagi Bank Nagari merupakan suatu masa yang cukup panjang, jadi tentunya Bank Nagari akan terus memberikan yang terbaik dan yang terbaik sehingga nasabah begitu juga nyaman dalam melakukan transaksi di bank daerah ini. Terakhir tentunya last not but least nih Pak Gusti dan Pak Roni, apa harapan dan tentunya goals ke depan tentunya dari Bank Nagari dan harapan tentunya untuk Lebaran tahun ini Pak? Ya, semoga masyarakat berbahagia menikmati keindahan alam dan budaya Sumatera Barat dengan kuliner-kuliner yang nyaman dan Bank Nagari hadir untuk memudahkan aktivitas tersebut. Kemudian juga kami ada promo bagus nih. Promo tabungan berhadiah ya Bank Nagari yang mungkin akan berakhir 31 Maret. Jadi ayo tambah saldonya sebanyak-banyaknya, kita akan adakan undian nanti insya Allah dalam waktu dekat gitu. Terima kasih. Luar biasa Pak Roni, ada harapan dan terakhir closing statement? Juga di hari ulang tahun Bank Nagari 24 kami memberikan apresiasi kepada nasabah Bank Nagari melalui undian tabungan berhadiah Bank Nagari cukup dengan meningkatkan saldonya saja dan akan mendapatkan poin yang sebesar-besarnya sehingga nasabah tidak perlu melakukan download dan apapun karena Bank Nagari cuma hanya meningkatkan saldo dan poin akan bertambah. Nanti batasnya 31 Maret 2026 batas akhirnya.
Oke, wah sebentar lagi tentunya 31 Maret catat ini deadline-nya, jadi naikkan saldo setinggi-tingginya nih akan mendapatkan poin dan hadiah yang menarik tentunya dari Bank Nagari. Karena biasanya memang Bank Nagari ini gebiar banget ya Pak ya. Oh langsung ada di depan. Oh Fortuner, mobil Fortuner ada berapa unit Pak? Satu, ada grand pricing kita ada Fortuner, setelah itu ada Brio, dan juga Expander, ada paket umrah, ada sepeda motor, ada emas. Grand Max, ada batangan emas. Pokoknya hadiahnya cukup. Luar biasa tentunya. Nanti diundi di tanggal 31. Oh bukan, batasnya. Meningkatkan saldo, poinnya ditutup 31 Maret 2026 nih. Caranya agak mudah, cukup dengan kelipatan Rp250.000 dengan minimal saldo 1 juta, kelipatan Rp250.000, mereka akan dapatkan 1 poin. Makin banyak poin yang terkumpul akan makin banyak kesempatan. Caranya gimana? Tingkatkan saldo. Tingkatkan saldo tentunya. Jangan khawatir, nanti setelah periode itu kita buka lagi nanti. Ada dibuka lagi. Karena setiap tahun dengar-dengar hadiahnya selalu menarik ya Pak ya. Luar biasa pemirsa. Jadi tidak hanya Fortuner, ada Brio, ada umroh bahkan ya Pak ya, ada Nmax, ada emas, sepeda motor luar biasa. Jadi mari tingkatkan saldo setinggi-tingginya tentunya dan pastikan Anda adalah salah satu pemenang nantinya di tanggal, kita akan tutup di tanggal 31 nantinya pemirsa. Terima kasih banyak Bapak Gusti Chandra, Bapak Roni, terima kasih banyak tentunya dan pemirsa. Ini dia tentunya reportase kita pada hari ini, tepatnya di Bank Nagari, membina citra, membangun negeri. Baik pemirsa Barang TV dimanapun Anda berada, saat ini tentunya saya juga sudah bersama dengan Bapak Syafril, merupakan salah satu nasabah dari Bank Nagari. Tapi sebelum itu kita juga bertanya, saat ini juga persiapan dari Lebaran, bagaimana Pak Syafril, sudah ada persiapan untuk mudik? Ya, kalau persiapan untuk mudik, namanya itu sudah menjadi tradisi di daerah kita, alhamdulillah sudah dipersiapkan. Terus cuman apa kekurangan dan apa yang harus kita evaluasi tentu kita perbaiki, karena yang penting itu mudik itu tentu menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, karena jangan kita terfokus hanya karena Lebaran tapi tidak menjaga etika dan aturan berlalu lintas, tentu akan menjadi bumerang juga kepada kita dan juga termasuk ke masyarakat sendiri. Demikian. Berarti Pak Syafril mudiknya kemana nih Pak? Oh, kebetulan saya asli Solok Selatan. Kemudian mungkin saya berkunjung ke daerah keluarga saya yang ada di Bogor. Di Bogor, tapi berarti mudiknya ke Bogor rame-rame ya Pak ya. Biasanya dari Bogor ke Padang, kalau sekarang Bapak Syafril ke Bogor. Iya, Luar biasa. Karena kalau dari Padang ke Bogor pas hari Lebaran kan mending agak sepi. Kalau dari Bogor ke Padang itu pasti ramai. Ada sih gitu ya. Oke, baik, tapi di samping itu sudah berapa lama nih Pak jadi nasabah dari Bank Nagari Pak? Oh, kalau jadi nasabah dari Bank Nagari kayaknya udah puluhan tahun ya. Karena kita itu dari Darmasraya, Solok Selatan dan juga di Padang semuanya ada buku Bank Nagari. Iya. Tapi selama puluhan tahun menjadi nasabah Bank Nagari, apalagi kemarin juga ulang tahun yang ke-64 tahun nih Pak Syafril. Bagaimana merasakan pelayanan dari tahun ke tahun, khususnya tahun ini Pak? Baik, karena Bank Nagari itu adalah satu bank yang kita banggakan di Sumatera Barat. Tentu Bank Nagari itu pelayannya alhamdulillah karena bank kita, bank daerah, Bank Sumatera Barat. Kalau saat ini alhamdulillah sudah baik dan oke. Mulai pelayanan dari parkir, security dan sampai pelayanan cleaning service dan sebagainya. Alhamdulillah sudah oke. Terakhir juga nih Pak Syafril, apa harapan dan juga closing statement pada hari ini tentunya untuk Bank Nagari dan di samping itu juga untuk kesiapsiapan mudik dari masyarakat juga Pak? Yang pasti Bank Nagari karena kita harus mengikuti irama zaman, kita selalu update, tentu yang namanya kita baru go internasional, tentu kita berbenah diri bagaimana kita jangan ketinggalan. Alhamdulillah sampai hari ini Bank Nagari sudah dikenal di pihak nasional, terutama dengan kartu debit dan kreditnya bisa digesek, contoh di Plaza Indonesia kan sudah keren dan oke. Terus yang penting itu berbenah diri. Terus kalau persiapan mudik itu aja kembali ke konsep yang tadi, jangan kita fokus ke mudiknya aja, tapi fokuslah kepada diri sendiri, keluarga dan keselamatan.
karena itu yang penting dan terutama sekali dan harus kita evaluasi bagi kendaraan yang punya kendaraan baik roda 2 atau roda 4, sesuaikan topoksi dan alur jalannya kita masing-masing. Jangan terburu kita dengan waktu, karena terlalu cepat berkendara, terlalu cepat berlalu lintas pasti akan menjadi efek yang negatif. Paling tidak kita ke rumah sakit, tapi itu jangan sampai terjadi. Demikian saja, Mbak. Selamat menunaikan budaya bahasa. Semoga Bank Nagari selalu terbaik buat Sumatera Barat. Kemudian kepada Padang TV, saya selalu mengikuti di Instagram. Kebetulan saya tinggal di Damasraya dan asli orang Solok Selatan. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Syafril. Baiklah pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan salah satu nasabah dari Bank Nagari, di mana sudah puluhan tahun ternyata sudah menggunakan dan juga sudah menjadi nasabah dari Bank Nagari. Luar biasa tentunya. Kita lihat begitu eksis tentunya hingga umur ke-64 tahun ini tentunya pemirsa, dan kita masih berada di Bank Nagari pada saat ini, tentunya masih berbincang tentang bagaimana persiapan mudik dan juga bagaimana persiapan Bank Nagari untuk menyambut bulan Lebaran tahun 2026. Tentunya pemirsa, itu dia tadi bagaimana perbincangan kita bersama dengan Direktur Utama dari Bank Nagari Bapak Gusti Chandra, didampingi bersama dengan Direktur Keuangan Bapak Roni Edrian Bank Nagari, di mana kita juga sudah berbincang bagaimana tentang penyediaan uang tunai operasional selama libur Lebaran, dan tak terkecuali juga tentang bagaimana jika kendala yang teman-teman atau pemirsa temukan nantinya untuk bisa menghubungi call center dari Bank Nagari yang tentunya siap 24/7 untuk melayani Anda. Namun spesialnya tentunya juga ada gebyar hadiah di belakang saya, di mana ini khusus bagi tabungan Bank Nagari. Ada hadiah-hadiah menarik yang sudah disiapkan, ada mobil Fortuner, di belakang saya juga ada sepeda motor, bahkan juga ada hadiah umroh. Jadi pastikan Anda untuk tidak melewati dari gebyar hadiah Bank Nagari tahun ini, karena sesuai dengan tagline-nya, Bank Nagari membina citra, membangun negeri. Dan akhir kata, saya Kaliski Cesa sebagai host pamit. Terima kasih dan selamat berlibur Lebaran mudik 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Cesa, terima kasih dan sampai jumpa.